Sebetulnya yang pusing itu juru bicara-juru bicaranya tuh, KSP dari istana. Sampai tadi malam misalnya, di 3-4 talk show tadi malam, itu orang KSP, orang istana, di semua TV itu masih memuji bahwa komunikasinya baik. Kan ajaib kan? Tadi pagi koran bilang nggak buruk. Artinya Pak Muldoko itu telat membrief mereka. Jadi orang kaget nanti. Lu bagaimana tadi malam disuruh ngomong baik, sekarang ternyata Pak Muldoko bantah sendiri tuh. Jadi yang pusing sebetulnya juru bicaranya tuh. Jengkelnya, coba Pak Muldoko bilang dari tadi malam bahwa ini buruk komunikasinya tuh. Tapi sebetulnya kalau tadi malam mereka sebut buruk, nah itu dia dicaci maki lagi kan. Kenapa ngomong buruk? Jadi begitulah bolak-balik, umpet-umpetan, akhirnya terbaca juga. Dan Presiden mungkin lagi pulih akal sehatnya dalam 2-3 menit untuk memarahi mereka. Tapi nanti konsekuensinya apa gitu kan? Sebab yang buruk sebetulnya bukan komunikasinya, yang buruk barang yang dikomunikasikan itu. Kan itu kan? Jadi kita nggak bisa omelin komunikatornya, barangnya buruk mau dibungkus pakai kertas atau disembunyikan di loteng pun dia bau bangkai aja. Itu kan undang-undang bangkai. Siapa yang tak kaget? Rocky Gerung ditangkap? Nah, persatuan itu yang nggak mungkin diatasi oleh kemiskinan pengetahuan istana dalam soal komunikasi. Kan kalau kita lihat bahasa istana kan standar, semua yang dikirim oleh istana untuk berdebat dengan kami, berdebat dengan LSM, nggak mampu menghadapi cara berpikir dari Asfinawati, tidak mampu menghadapi cara berpikir dari Mokhtar, dari UGM itu, Zainal Mokhtar, nggak bisa menandingi cara berpikir dari Haris Asrar. Jadi pemerintah akhirnya harus mencari cara untuk menghentikan mulut LSM. Kalau mulut kami dia bisa hentikan, tapi mulut LSM bagaimana mau dihentikan? LSM itu jaringan dunia. Jadi di situ curangnya. Nah, kekacauan itu menyebabkan Presiden Jokowi menganggap kalian memang, mungkin kalau dalam bahasa saya, dungu-dungu nih menteri-menteri saya, nggak bisa hadapi LSM, nggak bisa hadapi juru bicara kami, nggak bisa hadapi mahasiswa. Bahkan Presiden pasti dibocorin bahwa ini yang terjadi di jalan adalah polisi mukul polisi itu. Jadi Pak Jokowi sebetulnya dibikin gaduh sendiri oleh aparatnya tuh. Pemimpin-pemimpin di dunia ini, pemimpin-pemimpin kita belum pada tahap seperti itu. Tahap membiarkan kritik saja belum sampai, apalagi tahap menyantuni, mengayomi orang yang mengkritik dia. Karena itulah, kalau menurut saya, kita harus memberikan ruang gerak kepada orang-orang kritis. Mereka bukan penjahat. Hanya memang caranya menyampaikan kritik sering membuat telinga kita panas. Tapi kan kalau memang Presiden Jokowi santai-santai saja, tidak mempermasalahkan, kenapa para pendukungnya selalu ribut? Kenapa para buzzer misalnya selalu menyerang pribadi orang-orang yang mengkritik pemerintahan atau mengkritik pemerintah? Apakah ini memang diminta ataukah inisiatif pribadi? Barangkali ke depan ya, walaupun kita take side di sisi pemerintahan atau take side di sisi oposisi, maka kita harus memulai debat-debat yang substantif, debat-debat yang mencerdaskan, debat-debat yang betul-betul bagaimana kita mencari ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak usah kita bicara tentang solusi, paling tidak mencari ukuran-ukuran yang dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh misalnya, ketika Rocky Gerung mengatakan A-, tapi dengan bahasa yang khas Rocky, A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran, sebenarnya itu kan sindiran yang sangat pedas. Itu merupakan kalimat yang sarkastik, tapi cerdas. Kita tidak bisa mengatakan itu tidak cerdas, karena saya saja terjebak misalnya ketika dibilangin A-, wah ini bagus, ternyata persepsinya berbeda. Nah, justru yang harus dilakukan oleh mereka, oleh agen-agen pemerintahan, oleh juru bicara pemerintahan adalah membuktikan bahwa omongan Rocky Gerung itu keliru, salah, dengan fakta-fakta dan data yang ada. Dengan fakta bahwa
Presiden Jokowi sudah melaksanakan sejumlah janjinya dengan fakta bahwa Presiden Jokowi itu tidak berbohong, bahwa Presiden Jokowi sincere, jujur dalam melaksanakan atau mengemban mandat atau amanahnya. Memang belum tentu orang seperti Rocky Gerung tidak akan berbicara lagi, tetapi kan nanti akan ada yang namanya public judgment. Publik yang akan menilai sebenarnya siapa yang punya integritas. Apakah Rocky Gerung, apakah Presiden Jokowi melalui juru bicara-jurubicaranya. Yang tidak biasa itu adalah Anda, siapapun dia, membungkam orang-orang kritis dan membiarkan orang-orang yang pro pemerintah untuk menghantam dengan kalimat-kalimat buruk dan personal kepada mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintahan. Halo pemirsa, Bawar Merah Indonesia kembali mengabarkan untuk Anda informasi yang terupdate. Rocky Gerung ditangkap. Rocky Gerung mengkritik keras pemerintahan 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin saat tampil di acara Mata Najwa Rabu 21 Oktober lalu. Awalnya Rocky Gerung memberikan penilaiannya terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang sudah berjalan selama 1 tahun. 1 tahun Jokowi Ma'ruf, saya mau minta Anda Bang Rocky untuk memberikan catatan dan penilaian kritis terhadap pemerintah sejauh ini. Ujar Najwa Shihab kepada Rocky Gerung. Mungkin yang simpel dulu lah, skornya berapa ya? A-, ujar Rocky Gerung. A- itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Lanjutnya, penilaian Rocky Gerung ini lalu dikomentari oleh politisi Nasdem Irma Suryani yang mengatakan jika dirinya jadi presiden, Rocky Gerung sudah ditangkap. Pernyataan politisi Nasdem ini diulas oleh pakar hukum tata negara Refli Harun di channel YouTube-nya. Rocky Gerung tak sadar sudah on air dan ucapkan kata ini. Najwa mengatakan mau ralat. Pengamat politik Rocky Gerung dan Najwa Shihab pada Rabu 21 Oktober lalu duduk bersama di acara Mata Najwa. Bersama dengan narasumber lainnya, mereka membahas topik dengan judul Tahun Pertama Jokowi Ma'ruf Sampai Mana. Pada acara tersebut terekam momen menggelitik saat Rocky Gerung tidak menyadari bahwa acara sudah berlangsung atau on air. Dengan kata lain, dia mengira masih ada di jeda iklan. Momen itu terjadi saat Najwa Shihab membuka segmen ke-7. Saat itu Rocky Gerung dan narasumber lain terdengar masih berdebat sampai tiba-tiba Rocky Gerung mengucapkan kalimat tak terduga. Mendengar hal tersebut, Najwa Shihab selaku pembawa acara langsung mengingatkan kepada mereka bahwa acara sudah on air kembali. Masih ramai di tengah-tengah break pun masih ramai, kata Najwa Shihab seperti dikutip suara.com. Sayup terdengar suara Rocky Gerung di sana, Rektor UI bilang dung. Najwa Shihab lantas mengingatkan kembali sembari melihat ke arah Rocky Gerung, diikuti dengan tawanya yang pecah tiba-tiba. Dan sekarang kita sudah masuk on air. Oh, sorry, timpal Rocky Gerung. Atas kejadian ini, Najwa Shihab kemudian bertanya kepada Rocky Gerung apa sikap yang akan diambilnya, apakah Rocky Gerung akan meralatnya atau malah membiarkannya. Dengan santai, Rocky Gerung menimpali pernyataan dari Najwa Shihab itu. Ia mengaku tak masalah dengan apa yang disampaikannya meskipun ikut masuk dalam rekaman sekalipun. Rocky Gerung lalu mengatakan bahwa ucapannya bisa dipertanggungjawabkan dan ia mengaku tidak suka mengedit apa yang sudah diluncurkan dari mulutnya sendiri. Mendengar jawaban dari Rocky Gerung, Najwa Shihab lantas memilih kembali melanjutkan topik di segmen ke-7 tersebut. Sebelumnya Rocky Gerung punya skor sendiri kala diminta menilai setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Saat diminta menilai oleh Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa yang dilansir pada Kamis 22 Oktober, Rocky punya skor dengan penjelasan yang membuat seisi ruangan terdiam. Di mana Rocky Gerung mengatakan skor untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam setahun ini adalah A-. Dan pernyataan dari Rocky mengenai nilai yang diberikan pada pemerintah Jokowi Ma'ruf itu seketika membuat ruangan hening sejenak. A- yaitu adalah A untuk kebohongan dan minus untuk kejujuran. Jelas dari Rocky Gerung. Dan panas, Rocky Gerung bikin istana kebakaran. Ahli filsafat dan pengamat politik Rocky Gerung salah satu yang paling vokal menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Omong-omongan Rocky Gerung yang panas bikin pihak istana kebakaran. Terbaru Rocky menyebut, gara-gara Omnibus Law seluruh dunia menyebut Indonesia tolol. Seluruh dunia menolak undang-undang ini.
seluruh orang dunia itu mengatakan bahwa Indonesia terjebak di dalam kedunguan demokrasi. Yang ngomong siapa? Pers. Media Yerusalem sampai Washington bicara itu, pers Moskow di utara sampai pers Melbourne di selatan itu bicara hal yang sama. Jadi seluruh dunia menganggap Indonesia ini tolol, tapi pemerintah menganggap ini baik. Demikian kata Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung yang tampil di mata Najwa bongkar Omnibus Law, ILC sudah tak berani lagi undang RG. Katanya no Rocky no party. ILC TV One sepertinya pamornya sudah mulai tergantikan oleh Najwa. Pekan lalu ILC tiba-tiba batal tayang di saat lagi panas-panasnya demo Omnibus Law. Namun mata Najwa tetap tampil bahkan lebih garang. Dan pekan ini ILC tayang lagi dengan topik 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Namun Rocky Gerung tak menjadi narasumber, bahkan sesi penutup ILC yang biasanya diberikan kepada narasumber netral malah diberikan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Sebaliknya, mata Najwa tadi malam menghadirkan Rocky Gerung bahkan di sesi penutup diberikan kepada RG. Padahal bos ILC Karni Ilyas yang pernah mengatakan ILC itu no Rocky no party. Rocky Gerung adalah bintang ILC, tapi publik menduga saat ini ILC tak berani menampilkan Rocky Gerung. Sementara Kagama UGM kecam doxing terhadap mahasiswa, Jokowi hingga Mahfud MD digertak. Pengurus keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama, Komisariat Fakultas Filsafat mengecam tuduhan tak terbukti hingga doxing terhadap mahasiswa filsafat UGM atas nama Azhar Jusardi Putra. Ia dituduh sebagai aktor penggerak demo rusuh di Jogja pada Kamis 8 Oktober lalu. Bahkan dia menjadi korban doxing alias publikasi identitas atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Penyebaran konten tersebut secara vulgar menyebutkan nama lengkap, fakultas dan angkatan kuliah, nomor induk mahasiswa, daerah asal, foto wajah, serta dorongan untuk mengambil sikap keras atas yang bersangkutan. Begitulah bunyi pernyataan Kagama Filsafat UGM dalam siaran pers yang ditandatangani pada Rabu 21 Oktober oleh Ketua Umum Ahmad Karis Zubair, Ketua Harian Sahanuddin Hamzah, dan Sekretaris Umum Danang Ardianta. Disebutkan pula bahwa konten berupa foto, video, hingga data diri Azhar Jusardi Putra ini telah yaitu tersebar di WhatsApp dan diunggah akun Instagram @SeaWorldOfficial serta akun Twitter @DemoAnarki dan @NCI4NKRI. Untuk itu Kagama memberikan pernyataan sikap dalam rilisnya yang terdiri atas 6 poin. Yang pertama, mereka mengecam tuduhan tanpa bukti hingga tindakan doxing tersebut. Kedua, pihak-pihak terkait diminta menghentikan aksi tak terpujinya dan menarik tuduhannya terhadap mahasiswa. Ketiga, Kagama meminta jaminan keamanan dan keselamatan Azhar Jusardi Putra dan keluarganya dari aparat keamanan. Kemudian yang keempat adalah Kagama mendukung pengusutan secara objektif, transparan, dan adil hingga tuntas atas kerusuhan di Malioboro pada 8 Oktober lalu. Pihaknya pada poin ke-6 meminta pula masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijaksana menyikapi tuduhan dan stigmatisasi tak bertanggung jawab terhadap Azhar Jusardi. Dan terakhir, masyarakat Indonesia dan warga Jogja diminta pula untuk menjaga solidaritas sosial, kedamaian, keamanan, serta bijak memilah dan merespon informasi yang diterima. Pernyataan sikap ini kemudian dibagikan ke Twitter oleh mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Dalam kicauannya, ia memention akun Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, serta menyebut nama Kepala BIN Budi Gunawan. Menurutnya makin hari makin banyak korban yang mengalami kasus serupa hanya karena menggunakan hak mereka untuk berpendapat. Rahlan melalui akunnya @RahlanNasidik lantas bergerak dia menggertak ketiga nama yang ia sebut di cuitannya. Ia mengungkapkan bahwa mereka akan diingat dalam sejarah sebagai tokoh yang membiarkan tindak kekejaman jika tidak berusaha menghentikannya. Pak Jokowi, Pak Muhammad Mahfud MD, Pak Budi Gunawan, ini seruan dan protes dari Bulak Sumur. Kian banyak kasus serupa terjadi pada pihak yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpendapat. Sejarah akan mencatat Anda membiarkan kekejaman ini kecuali Anda semua menyetopnya. Begitulah kicau dari Rahlan Nasidik. Kembali pulang.